Ilmu duniawi itu nggak berfungsi di akhirat. Kata siapa? Segmen ngebacot kali ini kita akan ngomongin soal kesalahan berpikir dan mencerna banyak muslim di dunia, khususnya di Indonesia. Mari kita mulai. Seperti biasa, segmen ngebacot ini adalah kumpulan komentar, kritik, saran, dan apapun yang ada di kepala gua, yang gua pikirkan dan apa yang gua gelisahkan. Jadi setiap segmen ngebacot biasanya akan memuat pemikiran-pemikiran yang sensitif, serta penonton harus mampu berpikir dewasa dan terbuka. Gua nggak bilang semua yang saya kemukakan di sini 100% betul, dan gue juga nggak memaksa kalian untuk setuju dengan pendapat gue. Saring pendapat gue ini di otak kalian, lalu cerna baik-baik. Bener nggak apa yang gue katakan? Dan tentu saja kolom komentar terbuka bagi semua orang yang bisa mencerna pendapat gue dengan baik, serta yang mampu berkomentar dengan baik walaupun dia tidak setuju dengan pendapat gue. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya. Untuk khusus video ini, gue mau ngomong ke kalian yang muslim. Jadi video ini khusus untuk kalian yang mengaku beragama Islam. Siapa di sini yang mengerti tentang investasi, saham, reksadana, obligasi, dan semacamnya? Atau yang sudah mengerti tentang AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan? Atau yang sudah mengerti tentang cryptocurrency? Siapa? Angkat tangan dan komen di bawah. Terlepas dari halal haramnya ya, banyak muslim sekarang yang masa bodoh dengan perkembangan zaman, termasuk saham dan kripto. Kenapa? Karena mereka menganggap hal itu tidak dipakai di akhirat. Ya, mereka belajar aja belum, paham apalagi. Udah ngejudge bahwa hal-hal tersebut tidak berfungsi di akhirat. Untuk kalian yang menganggap saham, obligasi, bank, kripto itu adalah haram, saya hormati pilihan kalian. Itu kalau kalian sudah mempelajarinya ya. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar sudah mempelajarinya? Atau hanya ada sejumlah tokoh agama bilang itu haram, lalu kalian menganggukkan kepala tanpa tahu kenapa tokoh agama tersebut menfatwakan haram? Apakah itu yang namanya pembelajar? Belajar itu ketika lu dikasih tahu informasi dari orang lain, lalu mempertanyakannya, lu mempelajarinya, lu membandingkan dengan informasi berbeda dari orang yang berbeda, lalu menarik kesimpulan. Itu baru namanya belajar. Tapi kalau lu hanya duduk diam dan belajar secara satu arah, hanya tokoh agama yang berbicara dan lu cuma bisa mendengar, lalu tokoh agama tersebut memberitahu lu satu hal, terus tanpa pikir panjang lu mengiyakannya, itu bukan belajar, tapi itu dikasih tahu. Apalagi kalau lu cuma duduk beberapa kali di majelis ilmu, terus ketika dikasih tahu satu hal oleh tokoh agama, lu nganggep pendapatnya itu paling benar dan semuanya salah. AKA fanatik buta. Mohon maaf aja, Islam gak pernah ngajarin umatnya untuk fanatik buta. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran ujungnya tidakkah kamu berpikir, dan semisalnya. Balik lagi ke pembahasan, saham, kripto, AI, dan investasi itu cuma salah empatnya. Gue cuma nyontohin ilmu-ilmu duniawi yang kekinian aja. Ilmu duniawi lainnya juga banyak, kayak matematika, fisika, biologi, komputer, dan yang lainnya. Banyak muslim menganggap itu nggak bakal berfungsi di akhirat. Apakah iya? Gini, teori, rumus, dan sejenisnya itu nggak akan ditanyain malaikat di alam kubur, nggak akan. Sebelum masuk surga juga nggak ada yang namanya tes ilmu keduniawian, nggak ada. Tapi kebermanfaatan dari ilmu duniawi itu yang akan ditanya. Lu misalkan jago matematika nih, dan lu sekarang berprofesi sebagai arsitek. Misal, nauzubillahi min zalik, semasa di dunia lu ngebantu untuk membuat tempat perjudian dan maksiat. Rumus keliling persegi nggak akan ditanya di akhirat. Tapi hasil dari ilmu arsitek itu yang akan ditanya. Kamu dikasih Allah ilmu arsitektur dan jago matematika, tapi kenapa kamu malah membuat tempat maksiat? Begitu juga sebaliknya. Kalau lu dikasih ilmu duniawi, lalu lu mampu menggunakannya dengan sangat baik dan benar, maka pahala dapat menyertai lu. Ya, jadi pahala bisa didapatkan melalui ilmu duniawi.
Lu tetap bisa mendapatkan surga walaupun bukan jadi asatidz, ulama, masyayikh. Lu juga bisa dapat surga dengan profesi lu, asalkan profesi lu itu nggak haram dan nggak menyalahi peraturan agama. Gini, ilmu duniawi itu layaknya pedang dan kuda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah perang, jihadnya itu pakai pedang, kuda, unta, tombak, dan panah. Sekarang kalau mau jihad nggak harus perang di lapangan. Sekarang jihadnya bisa pakai matematika, fisika, biologi, astronomi, dan politik. Jadi kalau di zaman ini masih ada muslim yang enggan belajar ilmu duniawi, apalagi pakai alasan-alasan yang konyol, itu sama aja dia jihad cuma pakai tangan kosong, atau bahkan nggak pakai tangan sama sekali. Cuma maju terus mati. Tapi emang itu ya yang namanya jihad. Jihad kan artinya bersungguh-sungguh. Ya kalau dia nggak bersungguh-sungguh, berarti dia bukan lagi jihad, tapi cuma lagi nyari mati. Di sini, gua nggak mengatakan bahwa dengan mempelajari ilmu duniawi berarti ilmu akhirat itu dilupakan apalagi ditinggal ya. Coba lu putar ulang video ini. Apa benar gue bilang kalau kita mempelajari ilmu duniawi terus kita melupakan ilmu akhirat? Enggak. Jadi kalau ada yang mengambil kesimpulan seperti itu, berarti logikanya cacat. Silakan dan harus belajar ilmu akhirat atau ilmu agama. Minimal dasar-dasarnya. Bisa baca Al-Quran, mengerti dasar-dasar fikih, bisa sholat dengan benar, dan dasar-dasar ilmu agama lainnya. Tapi jangan lupa belajar ilmu duniawinya juga dengan niat karena Allah. Terlebih untuk lu yang memang pengen berkarir dan memang nggak mau mengkhususkan diri menjadi seorang ustadz atau sebagainya. Gak masalah, yang penting dasar-dasar agama paham. Pelajari ilmu dunia, ilmu di profesi lu dengan niat karena Allah. Dan itu juga bisa mendatangkan pahala. Coba lu pikir, orang-orang jahat menguasai dan mendalami ilmu dunia. Sedangkan lu yang baik malah malas menguasai dan mendalami ilmu dunia. Orang-orang yang jahat itu akhirnya mampu mengontrol dunia yang menyebabkan orang-orang baik pada kesusahan dan langka. Bahkan menyebabkan banyak muslim terpuruk dan cuma bisa mengeluh. Nah, menurut lu salah siapa? Salah siapa muslim sekarang mundur? Salah siapa muslim sekarang banyak yang terbelakang? Emang Allah nyuruh begitu? Apa lu malah nyalahin takdir? Wajarlah di akhir zaman banyak kejahatan merajalela. Lu cuma bisa ngeluh dan cuma bisa berharap. Gak mau berpikir dan bertindak. Emang ajaran Islam ada yang ngajarin kayak gitu? Kalau Allah maunya kita terbelakang, pastinya Islam itu nggak akan berkembang sejak dulu. Cuma di Jazirah Arab dan Syam doang. Tapi nyatanya Islam menyebar kan, berkembang kan. Bahkan pernah terjadi yang namanya masa kejayaan Islam, masa keemasan Islam. Lihat muslimnya ketika Islam bangkit. Apakah mereka lari dari dunia? Apakah mereka enggan mempelajari ilmu-ilmu duniawi? Enggak. Mereka yang malah mengenggam dunia. Jadi, kalau sekarang muslimnya mundur, terbelakang, nggak usah nyalain orang kafir, orang jahat. Salahin diri lu sendiri. Kenapa Allah udah ngasih otak ke lu untuk berpikir, tapi lu nya masih enggan untuk berpikir? Itu aja dari gua. Kalau lu suka video macam kayak gini, bisa lu subscribe. Kalau yang belum subscribe, bisa lu like, bisa lu share, dan bisa lu komen. Thank you for watching. Have a nice day.